Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, semuanya sehat? Haleluya. Baik, mari kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan beribadah pagi hari yang indah ini. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bumi, surga, semuanya ada dalam tangan kuasanya. Mari kita akan pujikan pujian puji Tuhan isi surga untuk mengawali ibadah kita. Memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Mari Bapak Ibu, saudaraku, kita berdiri bersama-sama. Kita memasuki hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita mau bermazmur baginya. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Allah
Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang kekal, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Engkau Allah yang bertahta dan berkuasa atas kami manusia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini, kami bersyukur karena Tuhan berikan waktu kepada kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau, ya Tuhan. Urapi kami, sucikan kami, supaya kami layak datang ke hadirat Tuhan. Kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri? Baik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita tahu bahwa bangsa kita sedang mengalami keprihatinan yang luar biasa. Sakit penyakit datang, kesulitan datang. Tetapi kita yakin, sebagai orang-orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Tuhan kita punya cara, Tuhan kita punya waktu untuk menolong kita. Sebab Tuhan itu baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu yakin? Amin. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita baik. Kita akan pujikan secara medley, Tuhan Yesus baik, dan ada lagu dalam hatiku. Kita akan pujikan bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat
Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Kita punya Tuhan yang sungguh baik. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang baik lahir dari hati yang baik. Bukan karena terpaksa, tetapi hati yang suka memberi untuk Tuhan. Mari kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan pujian "Ku suka memberikan". Ku suka memberikan uang persembahan, ku suka memberikan kepada Tuhanku. Ku suka memberikan uang persembahan, ku suka memberikan kepada Tuhanku. Ku suka memberikan uang persembahan, ku suka memberikan kepada Tuhanku. Baik, saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Stefanus Ngatimin dengan sayapmu. Lagu ini akan membawa kita, mengantar kepada kita untuk kita berdiam diri dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, "Kau besertaku." Firman-Mu berkata, "Kau besertaku." Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, "Kau besertaku." Firman-Mu berkata,
kami dikuatkan dalam semua situasi hidup yang boleh terjadi. Tidak ada kekuatan lain selain perkataanmu, selain firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami merindukannya. Kami haus dan lapar akan firman-Mu, supaya firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang melindungi dan membentengi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Dengan bermohon supaya Roh Kudus membimbing kami, menerangi kami, bahkan menguasai kami, sehingga firman-Mu kami dengar, untuk kami terima dan menghidupi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kasih dan pertolongannya kita boleh tetap berbakti, beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita, seluruh jemaat yang sebagian besar beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Saya mengajak kita semua membuka dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ke 8. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mazmur 46 ayat 1 sampai yang ke-8. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali khotbah saya ingin menyampaikan salah satu tokoh, seorang pengkhotbah, Joseph Scriven, yang dia lahir di Irlandia pada tahun 1820 dan dia meninggal pada tahun 1886. Selama 25 tahun dia tinggal di negaranya. Kemudian setelah itu dalam babak dan tahapan hidupnya selanjutnya, dia menjadi seorang imigran yang tinggal di Irlandia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam proses perjalanan kehidupan tahapan yang kedua, setelah selama 25 tahun dia ada di negaranya sendiri, dia berjuang di sana. Dia menghadapi persoalan-persoalan baru di Irlandia. Ada tantangan-tantangan baru yang dia hadapi. Dan dari sekian banyak pengalaman hidupnya, Joseph Scriven, dia mencintai seorang wanita yang pada akhirnya
dia memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita ini. Semua sudah dipersiapkan dengan baik. Segala sesuatu berupaya dipersiapkan dengan baik. Tetapi sebuah peristiwa yang tidak pernah terpikirkan, terbayangkan, apalagi didoakan. Malam menjelang pernikahannya itu, kekasihnya mati tenggelam. Saya mencoba mencari tahu cerita peristiwa tenggelamnya kekasih daripada Joseph Scriven. Tidak ada keterangan yang saya mendapatkan. Hanya dijelaskan beberapa keterangan yang saya mencoba membuka, bahwa malam menjelang pernikahan mereka, Joseph Scriven mengalami tekanan shock yang amat sangat luar biasa karena kekasihnya mati tenggelam. Kita dapat membayangkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yosef ini berada dalam situasi yang tidak pernah dia inginkan. Dia sungguh-sungguh shock. Dia sungguh-sungguh mengalami satu peristiwa yang amat pahit bagi hidupnya. Bahkan dia berada di ambang keputusasaan. Akhirnya dalam kepahitan, dalam keputusasaan, kedukaan yang amat mendalam, lagi-lagi dia tidak pernah memikirkan. Satu saat dia dipimpin untuk akhirnya berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kekuatan penghiburan dia alami dari hari ke hari akhirnya, Bapak Ibu Saudara. Dia ada damai sejahtera, dia memiliki pengharapan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, berdasarkan pengalaman hidupnya yang pahit, yang berada di ambang pintu keputusasaan, sampai pada akhirnya dia mendapat kasih karunia, pengharapan dan damai sejahtera oleh karena iman percayanya kepada Yesus Kristus. Dia menulis himne yang terkenal juga kita nyanyikan, yaitu Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, nyanyian pujian 287. Dia menuliskan Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Saya ingin menyanyikan syair-syair yang ditulis oleh Joseph Scriven ini, Yesus kawan yang sejati. Temponya agak cepat, semangat. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bapak Ibu berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam
dalam doa padanya. Oh betapa kita susah, oh betapa kita susah dan percuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Joseph Scriven di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah kekacauan hidupnya, dia menemukan seorang pribadi, dan seorang pribadi itu adalah kawan yang sejati. Mazmur 46 ayat yang kedua. Saya membaca ulang untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sungguh-sungguh amat sangat luar biasa, jelas dan tegas. Bahwa Allah adalah penolong dalam kesesakan. Allah dalam penolong kesesakan sungguh-sungguh sudah terbukti. Sudah terbukti, bukan belum, tetapi telah terbukti. Kalau saya mengajak Bapak Ibu Saudara menoleh ke belakang, melihat perjalanan hidup kita bulan-bulan, tahun-tahun sebelumnya, betapa luar biasanya Allah kita, betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Sempurna sekali Bapak Ibu Saudara. Dia menolong saya dan saudara dalam setiap kesesakan kehidupan kita, dalam setiap kesulitan kehidupan kita, dalam setiap persoalan kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara hampir-hampir saja putus asa, tetapi Allah, kata firman Tuhan, dan itu sudah terbukti, Allah adalah penolong dalam setiap kesesakan kita. Dan sampai hari ini Allah kita tidak pernah berubah. Allah kita tidak pernah berubah. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia adalah penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali ada banyak anak-anak Tuhan, oleh karena kepahitan, oleh karena kesulitan, oleh karena persoalan, oleh karena musibah, oleh karena krisis ekonomi atau masalah apa saja, persoalan kepahitan, musibah justru membuat menjauhkan diri dari Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menjauhkan diri dari Tuhan oleh karena kepahitan hidup, oleh karena musibah, oleh karena krisis, oleh karena persoalan, oleh karena sakit penyakit. Sehingga tentu Bapak Ibu Saudara kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, bahkan kehilangan pengharapan karena menjauh dari Tuhan. Karena menjauh dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kadangkala jalan kita disinari matahari. Dan itulah perasaan Joseph Scriven ketika dia menjadi seorang imigran di Irlandia. Dalam proses perjalanan hidupnya dia disinari matahari karena dia memiliki seorang kekasih yang dia amat sangat cintai. Lalu dia mempersiapkan segalanya, membayangkan betapa indahnya pesta pernikahannya nanti. Namun seperti dirinya juga, jalan kita seringkali mungkin menuju bayang-bayang yang gelap. Tidak selalu disinari oleh matahari yang terang benderang, cerah, penuh harapan.
Tetapi juga kadang-kadang seperti Yosef Scriven, Bapak Ibu Saudara, dibayang-bayangi dengan kegelapan yang amat sangat pekat, yang meluluh lantakkan hidupnya, hatinya, pikirannya. Kepahitan, kekecewaan, mengapa terjadi malam menjelang pernikahan? Sulit diterima, sulit diterima. Tetapi itu terjadi, saudara. Itu terjadi. Itu dialami oleh seorang Joseph Scriven. Nah, kita hari-hari ini sebagai bangsa, anak-anak bangsa, sebagai masyarakat Indonesia, bahkan bersama-sama dengan masyarakat dunia, sepertinya kita dibawa ke dalam satu bayang-bayang yang gelap dengan datangnya virus corona yang tidak pernah kita undang. Virus yang menakutkan, yang mencemaskan. Berita terakhir sampai kemarin itu sudah di atas 1.100 yang terpapar. Itu belum hari-hari berikutnya, karena tes massal belum diberlakukan untuk semua masyarakat. Ya, doa kita sih tidak demikian tentu. Kita rindu, kita memohon kepada Tuhan supaya virus ini segera selesai, segera berakhir, berlalu. Tapi ini fakta yang kita hadapi, sedang kita hadapi, saudara. Kondisi ini saya merasa sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami kesulitan. Orang berkata bahwa pekerja menengah ke bawah, pekerja harian sungguh-sungguh amat sangat kesulitan. Lalu dalam obrolan saya bersama keluarga, sesungguhnya tidak hanya menengah ke bawah, para pengusaha juga pusing karena mendekati Lebaran. Biasanya mereka harus menyiapkan apa itu namanya, THR, ya, THR. Tetapi untuk rakyat kecil, sungguh-sungguh ini situasi kondisi yang sulit. Yang meninggal oleh karena virus ini juga terus bertambah. Bapak Ibu Saudara, itu yang kita alami hari-hari ini. Sepertinya kita sedang mengarah kepada kegelapan, sesuatu yang suram. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Ya, bagaimana nanti ini? Bisa jadi situasi yang demikian ini juga membuat kita, anak-anak Tuhan, ada rasa takut, ada rasa cemas, dan lain sebagainya. Kalau demikian tidak ada jalan lain, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi semua situasi. Firman Tuhan berkata bahwa Allah kita adalah Allah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita meyakini bahwa sekalipun saat ini kita sepertinya dibawa ke bayang-bayang yang gelap, kita punya Allah yang adalah penolong bagi kita. Kita punya Allah yang dapat menolong bangsa ini. Kita punya Allah yang dapat menolong manusia, umat manusia di bumi ini. Nah, kalau demikian Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan berkata bahwa Allah itu penolong dalam setiap kesesakan sangat terbukti. Pemazmur ini berkata di dalam ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat berikutnya, ayat yang ketiga, sebab itu, ya, karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut,
sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, sekalipun virus corona juga menjadi salah satu ancaman kematian umat manusia. Virus corona menjadi ancaman krisis global, krisis regional bahkan nasional. Kata firman Tuhan, kita tidak akan takut. Kita tidak akan takut. Karena kita meyakini Allah adalah penolong dalam setiap kesesakan sangat terbukti. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Situasi yang gelap itu akan ada akhirnya. Situasi yang gelap itu ada akhirnya, akan berakhir. Lalu terbitlah matahari yang memberi pengharapan, yang memberi kecerahan jiwa kita, roh kita. Firman Tuhan juga berkata, selain Allah itu penolong dalam kesesakan. Ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, Tuhan semesta alam, kata firman Tuhan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Allah yang adalah penolong dalam setiap kesesakan itu Bapak Ibu Saudara selalu hadir dalam setiap situasi kehidupan kita. Allah yang adalah penolong dalam setiap kesesakan itu selalu menyertai kita. Ini menunjukkan bahwa Allah hadir dalam semua situasi yang boleh terjadi dalam hidup kita. Allah hadir. Allah hadir. Saudara harus meyakini ini. Ya, saudara meyakini ini. Saudara meyakini bahwa kegelapan ini akan berakhir, lalu kekuatan yang luar biasa, Allah itu hadir. Penolong yang adalah Allah itu selalu hadir dalam setiap situasi hidup kita. Bukan saja pada saat kita merasa terberkati, semua jalan lancar, jalan baik, lalu kita berkata Allah menyertai. Tetapi saat kita berada dalam kegelapan, kesulitan, kepahitan hidup, kegetiran, dan macam-macam, Allah hadir saudara. Karena firman Tuhan berkata, Allah Tuhan semesta alam menyertai kita, menyertai saya dan saudara. Saudara harus yakin itu. Jadi tidak usah cemas, tidak usah takut. Kegelapan ini akan berakhir. Kapan? Ya Tuhan yang ngatur. Ya Tuhan yang ngatur. Kekuatan bagi kita adalah Tuhan, karena Dia selalu hadir dalam diri kita, dalam hidup kita. Nah, kalau demikian Bapak Ibu Saudara, mestinya kita harus menjadikan setiap kegelapan, setiap kesulitan, setiap musibah itu membawa kita, menuntun kita semakin memahami tentang Allah sang penolong itu. Seperti Yosef Scriven, saya membayangkan kalau dia terus diterangi oleh matahari, mungkin nggak mengenal Yesus Kristus. Dan saya berkata meralat, bukan mungkin, pasti tidak mengenal Yesus Kristus. Justru oleh karena kekasihnya tewas tenggelam menjelang pernikahannya itu, dalam kepahitan hidupnya itu, rupanya menuntun dia untuk berjumpa secara pribadi, mengenal secara pribadi siapakah Yesus Kristus itu, lalu dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mestinya saya dan saudara demikian Bapak Ibu Saudara. Setiap kesulitan bukan kita responi dengan kemarahan. Setiap musibah tidak kita responi menyalahkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, tetapi mestinya menuntun kita, membawa kita, membimbing kita untuk semakin mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan kita itu. Dan kalau ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara, artinya setiap kesulitan, musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, lalu kita bawa untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, mengenal dengan Tuhan, maka jiwa, roh
kita dipenuhi dengan damai sejahtera di tengah-tengah bumi yang goncang, di tengah-tengah virus corona yang merebak secara luas. Kita semakin mengenal akan kasih Allah, kita semakin mengenal akan kuasa Allah, kita semakin mengenal dan menikmati akan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Ya, ternyata karena membatasi diri untuk belanja, ya, selain minggu-minggu ini berat badan kita mungkin bertambah naik karena bangun tidur makan, tidur bangun makan, gitu ya, gitu. Rupanya kita makan apa adanya tidak jadi masalah, betul ya? Kita makan apa adanya, mungkin hanya dengan sayur bayam sama sambal, nggak jadi masalah. Biasanya kalau nggak ada masalah seperti ini, ojol, grab, pergi ke kopi, pergi ke mana saja, makan enak. Tapi ternyata singkong, saya pesen sama Bu Stefanus beli ubi, gitu, beli ubi, beli terong di lodeh, gereh, saudara, nggak masalah. Dan luar biasa, saya bersyukur karena dengan peristiwa ini setiap jam 9 malam kita berdoa serentak. Tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara berdoa ya. Setiap jam 9 membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nanti saya akan teruskan, sekalipun Mbak Corona, Tante Corona ini sudah berhenti, saya akan teruskan ya. Kita ada doa serentak gitu. Jadi jangan hanya karena Mbak Corona masih singgah, tapi kalaupun Tante Corona pergi meninggalkan, berakhir, maka pergerakan untuk semakin dekat dengan Tuhan itu saya ingin terus lakukan. Saya bersyukur punya tim dokumentasi yang baik, yang handal ya. Saya buat tulisan pokok doa, mereka yang edit, mereka yang mempercantik, bacanya beda dengan tulisan biasa ya. Tadi malam saya nggak berdoa bersama keluarga, saya berdoa dengan tim dokumentasi di sini. Karena saya menunggu mereka, menemani mereka mungkin sampai jam 12 atau setengah 1 tadi malam. Berapa Lin? Jam berapa ya? Ya jam segitu ya. Dengan ditemani bakwan made in Bu Stefanus. Saudara, mestinya situasi-situasi yang sulit tidak membuat kita bersungut-sungut, tidak membuat kita menggerutu, tidak membuat kita marah-marah, tidak membuat kita menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi setiap persoalan yang ada mestinya membawa kita semakin mengenal siapa Yesus Tuhan kita. Kita semakin akrab bergaul dengan Dia, karena kita tahu Dia adalah penolong kita, karena kita percaya bahwa Dia menyertai kita. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Jadi semangat ya, semangat, jaga kesehatan, banyak cuci tangan dan cuci piring, gitu ya. Jadi banyak cuci tangan dan cuci piring, cuci kaki, sering mandi, gitu ya, sering mandi. Sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Kekuatan itu kita peroleh dari Tuhan, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah penolong yang selalu hadir dalam hidup kita. Saya ingin mengakhiri khotbah saya pagi ini dengan kembali menyanyikan himne yang ditulis oleh Joseph Scriven, Yesus Kawan yang Sejati, bait yang kedua. Silakan Elin dan Odi. Saya ingin menyanyikan, lalu nanti Bapak Ibu Saudara pada waktu kita mengulang yang kedua kali, Bapak Ibu berdiri bersama-sama dan kita menyanyikan bersama-sama. Bait yang kedua itu, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru. Ini sebuah pengalaman, bukannya sebuah syair yang dikarang, enggak, tetapi berangkat dari sebuah pengalaman. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, Joseph Scriven, kacau, sungguh-sungguh kacau, jangan berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya.
pencobaan, kacau balau hidupmu. Jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tarannya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jika oleh pencobaan, Yesus kawan yang setia, Yesus kawan yang setia, tidak ada tarannya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Amin. Kita tunduk kepala. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu ya dan amin. Engkau adalah penolong dalam setiap kesesakan, sudah amat sangat terbukti. Dan bahkan Engkau akan terus menolong kami. Engkau menyertai kami, Engkau selalu hadir dalam semua situasi hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Meteraikan ya Tuhan, supaya kami terus dapat mengucap syukur dalam semua situasi kami. Kami boleh menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami boleh senantiasa berseru kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah kawan sejati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini bersama-sama dengan umat Allah, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, kami membawa bangsa kami Indonesia, bahkan bersama dengan bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah dengan adanya virus corona ya Tuhan, virus yang mematikan manusia. Tuhan, tidak ada kekuatan lain selain Engkau, tidak ada penolong selain Engkau ya Tuhan. Karena itu kami berseru kepada Engkau, kami berseru kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan penolong kami dalam setiap kesesakan kami ya Tuhan. Kami membawa bangsa ini kepada Engkau. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan lepaskan bangsa kami dari kesulitan ini, dari virus corona ini ya Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa yang lain yang sedang menghadapi masalah yang sama. Tuhan, biarlah virus corona segera berakhir. Dan kami percaya itu Engkaulah penolong kami. Kami mengucap syukur untuk para tenaga medis ya Tuhan, dokter, perawat, dan para tenaga kesehatan yang lain ya Tuhan. Dengan hati yang tulus, mereka menjadi garda terdepan. Tuhan berkati mereka. Tuhan kuatkan batiniah mereka ya Tuhan. Tuhan jagai kesehatan mereka. Tuhan tolong mereka. Terima kasih untuk para dokter, terima kasih untuk para perawat ya Tuhan, tenaga medis yang lain. Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Mungkin akhir-akhir ini mereka tidak pernah bertemu secara fisik ya Tuhan, karena pelayanan yang luar biasa darurat ini. Tuhan berkati keluarga dari para tenaga medis. Kami berdoa untuk rumah sakit baptis yang ada di Lampung, di Kediri, di Batu Malang, klinik di Kupang, demikian juga klinik yang ada di Ungaran Tuhan. Tuhan berkati para dokter, para perawat, tenaga kesehatan yang lain. Tuhan berkati Tuhan mereka dan kesehatan. Dan kami rindu Tuhan pertolongan-Mu dalam setiap kesesakan kembali terjadi dan terus terjadi bagi kami, bagi bangsa kami. Tuhan kuatkan Presiden kami Jokowi ya Tuhan, bersama Wakil Presiden.
bersama jajaran pemerintahan pusat maupun daerah. Oh Tuhan, berkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan-Mu ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan bersama-sama semua kekuatan bangsa bersatu sehati memerangi virus ini. Dan atas kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, virus ini segera berakhir ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang terpapar dimanapun mereka sekarang dirawat. Tuhan, beri pengharapan kepada mereka. Tuhan, beri pengharapan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Termasuk mereka yang sedang suspek, Tuhan berkati. Tidak ada yang mustahil Tuhan, Kau penolong kami yang luar biasa. Engkau hadir dalam semua situasi yang kami hadapi. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang berduka karena anggota keluarganya meninggal karena virus ini, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan. Kekuatan-Mu nyata bagi mereka. Alat pelindung diri untuk setiap tenaga medis Tuhan, biarlah dicukupkan. Vaksin untuk mengatasi virus ini supaya segera ditemukan. Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk sidang jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami menaruh harap kami kepada Engkau, Allah yang adalah penolong kami. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka tidak harus bekerja. Oh Tuhan, peliharalah mereka. Cukupkan kebutuhan hidup mereka. Jagai kesehatan umat-Mu, sidang jemaat-Mu, lindungi mereka ya Tuhan. Dan kalau ada di antara jemaat Tuhan yang harus oleh karena tugas tanggung jawabnya tetap bekerja, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu, biarlah dalam situasi yang seperti ini justru membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, membawa kami semakin memahami bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya kekuatan kami, penolong kami. Dan kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau. Sekali lagi Tuhan, berkat-Mu turun untuk seluruh sidang jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Biarlah penyembahan bakti kami memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala berkat yang telah, sedang, dan akan Tuhan nyatakan kepada kami. Kami berdoa, menyerahkan ucapan syukur dan permohonan kami, sekaligus mengakhiri bakti kami, ibadah kami pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.